Dastur Wasiat Matin Maulana Syekh Nadim. Waktu terus berputar, bangkitlah Maulana Syekh Nadim Al-Haqqani. Wahai manusia, waktu terus berputar, ayo bangkit, bangkitlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian datang dengan khair, kalian bisa pergi dengan khair. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali washabi ajma'in. Ya Rabbi, ya Allah, anugerahkan kami syafaat dari kekasih-Mu, ya Allah, ya Rasulullah. Wahai kalian, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita adalah hamba-hamba yang lemah, dan kita memohon dukungan dari yang dapat mendukung segalanya. Jika dia tidak mendukung, bahkan sebuah atom pun tidak bisa menjadi eksis. Karena tidak ada sesuatu yang bisa menjadi nyata dengan sendirinya. Oleh karena itu, segala sesuatu didukung oleh pencipta mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberkati kalian dan mengampuni kita, dan kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Maulana Syekh Nadim selalu mengajarkan ta'awudz bismillah itu pokok. Kita adalah hamba-hamba yang lemah, dan kita duduk di sini memohon dukungan surgawi dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh setiap orang harus memohon dukungan surgawi. Jika tidak, tak seorang pun dapat mendukung yang lain, atau tidak ada satu bangsa pun dapat mendukung bangsa dunia lainnya. Tidak. Jadi kita selalu diingatkan untuk senantiasa mendapat dukungan surgawi. Kita ini makhluk surga. Jangan melupakan surga. Kadang manusia sombong dengan akalnya dan pikirannya, lupa itu akan surga. Merasa mampu sendiri. Lupakan asalnya. Ini penting. Saya terkejut bahwa orang-orang yang lemah memohon dukungan dari orang-orang yang kuat. Dan saya juga melihat beberapa kelompok kecil bangsa-bangsa meminta dukungan dari negara lain. Kita berada di pulau ini, Siprus, kita adalah sejumlah kecil penghuni di sini, dan kita meminta dukungan dari Turki. Dan sekitar 40 tahun pemerintah Turki berusaha memberikan dukungan bagi sekelompok kecil penduduk di Siprus. Tetapi sebanyak apapun orang-orang Turki meminta dukungan bagi kelompok kecil penduduk yang tinggal di pulau ini, kelompok kecil itu mulai merasa lelah. Mereka meleleh, jatuh, dan semakin mendekati kepunahan. Karena orang-orang kita yang tinggal di sini, iman mereka begitu lemah. Kalian bisa mengatakan begitu, mereka kehilangan keyakinan kepada Tuhan penguasa surga. Digambarkan oleh Maulana Syekh Nadim. Kehilangan kekuatan karena kehilangan keyakinan pada penguasa surga. Ini yang akhirnya berpikir kehidupan dunia itu lama. Perasaannya. Ini ya bikin iman itu semakin kritis. Setiap orang melihat dan meminta dukungan material, tetapi materi tidak pernah memberikan dukungan bagi suatu bangsa atau seseorang. Tidak. Tetapi tetap saja mereka bersikeras dan berpikir bahwa jika kami kaya, kami tidak memerlukan dukungan apapun. Mereka masih berpikir dan percaya bahwa hanya aspek materi yang dapat mendukung orang-orang atau perusahaan atau bisnis atau bangsa atau pemerintahan. Tidak pernah. Hal itu sangat jauh. Benar, kini ada negara pelindung di muka bumi, Amerika Serikat.
bangsa Amerika. Mereka berperang di Baghdad, di Irak, tetapi mereka menempatkan segala kemungkinan agar mereka bisa mengendalikan sebuah daerah kecil di Irak. Karena itulah keyakinan mereka. Mereka berpikir bahwa senjata-senjata atau senjata berkekuatan ultra, bom-bom nuklir, dan pesawat-pesawat dengan kecepatan tinggi, pesawat memburu dapat membantu mereka. Tetapi benda-benda itu tak akan pernah membantu mereka. Itu mustahil. Mereka terkejut. Bagaimana mungkin kami tidak bisa mengendalikan sekelompok kecil orang di Irak? Ya, tetapi mereka tidak bertanya. Tanyalah dan datang bertanyalah kepada saya. Saya seharusnya bertanya kepada kalian. Karena kalian bangsa Amerika atau Rusia atau Turki atau Inggris atau Cina atau Jepang. Mereka percaya kepada aspek-aspek materi. Namun aspek-aspek materi itu tidak pernah membantu mereka. Tidak. Tetap saja mereka terkejut. Takjub. Bagaimana agar kita bisa menjadi pemenang? Mula-mula kami melakukan sesuatu dan kami mengira bahwa kami telah menang. Kami adalah pemenang. Tetapi kemudian tetap saja 2 tahun atau lebih mereka lihat dan saksikan sendiri bahwa mereka tidak seperti itu. Mereka bukan pemenang. Di depan mereka tidak ada bala tentara. Di depan mereka ada beberapa orang yang tidak seperti bala tentara yang datang saling berhadapan untuk bertempur. Dan oleh karenanya sangat sulit untuk membawa hasil yang baik. Mereka begitu cepat menaklukkan Irak, tetapi mereka tidak bisa menguasai orang-orangnya. Untuk membuat mereka tetap diam dan patuh, mereka kini memikirkan hal itu. Dan saya mengirimkan pesan saya ke seluruh bangsa dan para pemimpin mereka. Wahai kalian, jangan percaya kepada senjata-senjata kalian. Jangan percaya pada bom-bom spesial kalian yang tidak dikenali. Jangan percaya pada aspek-aspek materi. Kalian harus percaya bahwa spiritualitas selalu menang dan aspek-aspek materi selalu berada di bawah kaki spiritualitas dan kekuatan spiritual. Ini menekankan kita harus mulai senantiasa bangun kekuatan spiritual, bukan kekuatan materi. Materi habis, spiritual akan terus berlangsung sampai akhirat. Dan kini di dunia Islam juga terjadi. Keyakinan mereka mendekati titik nol. Setelah beberapa saat mungkin bisa berada di bawah nol. Mereka juga akan habis. Mereka juga mempercayai kekayaan mereka. Uang mereka, minyak mereka, tentara mereka, persenjataan mereka. Tetapi tidak. Bahkan kini hati mereka gemetar. Mereka berkata, apa yang akan terjadi esok? Tak seorang pun dapat memberi kabar tentang hari esok. Apa yang akan terjadi? Itu akan dimatikan, ditutup. Ada sebuah tabir yang berat, sebuah hijab. Kalian tidak dapat melihatnya, kalian tidak dapat mendengarnya, kalian tidak dapat membayangkannya, kalian tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi besok. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari pembukaan itu, jangan kalian pikir bahwa setiap hari adalah sama. Yang di sini. Setiap hari itu berbeda. Karena bagi para sufi, semua ini manifestasinya Allah, tajalinya Allah. Tajali nggak akan pernah sama. Detik sekarang, detik berikutnya nggak sama. Apalagi hari ini, hari esok nggak sama. Spiritual. Hari ini sama dengan atau duplikat yang ini. Yang kemarin. Jangan berpikir bahwa besok adalah duplikat dari hari ini, jangan. Setiap hari muncul kejadian-kejadian yang tak terduga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membuat proyek-proyek baru. Kejadian-kejadian baru bagi hari-hari yang baru. Segala sesuatunya baru. Sehingga hari ini tidak mungkin sama dengan kemarin.
Jadi kesimpulan-kesimpulan akal itu enggak selamanya sama gitu. Berproses terusnya. Sampai sekarang, dan manusia sampai sekarang, mereka tidak berpikir tentang hal itu dan berkata, besok kami akan menjadi pemenang. Atau belum. Manusia berpikir bahwa mereka sanggup menguasai hari-hari yang akan datang. Tetapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia yang menjadikan setiap makhluk berada di bawah kekuasaan surgawinya. Tak seorang pun mampu mencapai kerajaannya. Kita begitu lemah, kita hanya bisa menemukan kekuatan melalui spiritualitas kita. Jadi kalau mau jadi kuat, spirit yang kuat. Makanya para masyayikh, para ulama-ulama akhirat itu yang selalu menekan kekuatannya akhiratnya, spiritualnya, ruhaninya. Diajarin riyadhah, diajarin olah jiwa tuh biar kuat ruhaninya. Maka riyadhahnya para sufi, para arif ya kurangi makan, kurangi tidur, gak banyak ngomong, gak banyak bicara, banyakin zikir, banyakin ibadah. Sekarang dibalik semuanya, harus materi semua coba. Tetapi orang-orang malah mulai enggan untuk mempelajari spiritualitas, enggan untuk mempelajari diri mereka. Mereka malah mengajar hal-hal yang tidak masuk akal dan mereka sekarat, mereka membunuh, menghancurkan dan dihancurkan. Ini penekanannya kalau spiritualitas bukan untuk dipelajari sebagai hal pengetahuan. Jadikan sarana kontemplasi ini, perenungan isinya. Wahai manusia, jika kalian bisa sampai bukannya abad ke-21, tapi abad ke-21.000. Jika kalian melewatinya, aturan itu tidak akan berubah. Materi selalu berada di bawah kekuasaan spiritualitas. Dan sebuah contoh yang sederhana. Kalian mempunyai tubuh fisik, mempunyai jasad, dan spiritualitas. Ketika kekuatan spiritual kalian meninggalkan jasad kalian, maka ia tak berguna lagi. Kalau roh sudah berpisah dengan jasad, enggak berguna itu jasad. Seseorang ketika ia tengah sekarat, kekuatan yang membuatnya dapat bergerak, setiap perbuatan yang dilakukan dalam hidup ini akan diputuskan dari jasad kita. Dan jasad kita akan menjadi sangat sia-sia, tak berguna. Begitu kotor. Oleh sebab itu, orang dengan segera membawa jasad yang sudah mati itu pergi dan menguburkannya di pekuburan atau pemakaman. Ia sudah bukan apa-apa, tak mempunyai kekuatan lagi. Tetapi orang-orang tidak memikirkan hal itu. Yahu. Apa yang akan terjadi pada orang itu? Kemarin ia berlari, berbicara, mengerjakan macam-macam pekerjaan. Tetapi sekarang ia sekarat. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, tidak bisa mengetahui apa-apa, tidak bisa menangkap apa-apa. Mereka tidak membuat penelitian tentang hal ini. Mereka malah melakukan penelitian yang tidak masuk akal. Bertanya, ada berapa banyak jenis semut? Bagaimana mereka melakukan kegiatan seksual? Ya, kalian tahu kan? Bagaimana semut itu meneruskan generasinya? Mereka mendalami hal-hal semacam itu misalnya, tetapi tidak mencari tahu siapakah orang itu, siapa kalian, siapa kita. Mereka tidak bertanya. Tidak. Kita melupakan diri kita sendiri dan kita disibukkan dengan segala sesuatu di sekeliling kita. Yahu. Pertama lihatlah diri kalian sendiri. Jika saya berkata, seperti apa dirimu, saya akan membuka mata saya. Dan itu begitu mudahnya. Bagaimana tangan ini terangkat? Bagaimana tangan ini dapat bergerak? Tanpa ada dukungan,
Tanpa ada dukungan bagaimana caranya? Jika hendak saya meninggalkannya, maka ia akan jatuh. Jika kehendak saya memerintahkannya untuk bangun, maka ia akan bangun, terangkat. Jika kehendak saya mengatakan jalan dan ia dapat berjalan, lari, maka ia pun lari. Seperti kelinci. Kita tidak melihat diri kita sendiri, tetapi kita memboroskan energi dan kekuatan kita. Setiap kemungkinan yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita malah dipergunakan untuk hal yang tidak masuk akal. Kalian harus mencari tahu tentang diri kalian terlebih dahulu. Siapakah kalian? Kita tidak mengetahui identitas kita. Ya, siapa kamu? Aku adalah putra Niazuddin. Aku adalah putra Perwin. Aku adalah putra Ahmad. Apakah itu kepribadian kalian? Siapakah kalian? Saya bertanya kepada kalian. Berikan sebuah deskripsi tentang diri kalian. Siapakah kalian? Mengerti? Mengapa kalian memandang ke dinding? Pandanglah saya. Siapakah kalian? Kalian harus tahu siapa kalian. Jawabannya sangat sederhana. Aku adalah generasi Adam alaihissalam. Aku adalah anggota keluarga besar manusia. Secara fisik milik Adam alaihissalam dan secara spiritual milik Nabi kita, Nabi penutup Sayyidina Muhammad SAW. Dan kewarganegaraanku adalah millati Ibrahim alaihissalam. Bangsa Ibrahim alaihissalam. Itulah kewarganegaraan kita. Dan kita berasal dari zuriyah Adam alaihissalam, keturunan Adam alaihissalam, dan dari umat Sayyidina Muhammad SAW, dan kita juga dari bangsa Ibrahim alaihissalam. Umat Kristiani tidak dapat mengatakan bahwa kami bukan dari bangsa Ibrahim alaihissalam. Tidak. Jika mereka berkata, aku orang Jerman, aku orang Inggris, aku orang Swedia, aku orang Yunani, itu salah. Saya tidak menanyakan suku kalian, dan suku itu tidaklah penting. Yang penting adalah mana yang memberikan suatu kehormatan kepada kalian. Menjadi anggota Bani Adam, Sofiyullah alaihissalam. Di mana Allah Subhanahu wa taala menghiasinya dengan kehormatan sebagai khalifah di muka bumi. Itulah yang terbesar. Salah satu kehormatan terbesar yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Tetapi orang-orang tidak berkata seperti ini. Mereka berkata, kami orang Jerman, Inggris, Rusia, Turki, Arab. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kehormatan terhadap suku-suku kalian. Kehormatan kalian adalah dengan menjadi Bani Adam alaihissalam. Salah satu anggota dari keluarga besar umat manusia. Saya adalah salah satu anggotanya. Dari bangsa mana? Kewarganegaraan yang sesungguhnya adalah milik kelompok para nabi. Dan kita juga dari suatu bangsa. Dari umat Sayyidina Muhammad SAW. Itulah kehormatan yang telah dikaruniakan kepada kita. Bahkan para anbiya alaihimussalam, mereka memohon agar menjadi anggota dari umat Sayyidina Muhammad SAW. Kita telah dimuliakan. Dan yang ketiga, kewarganegaraan kita, kewarganegaraan yang sesungguhnya ialah millati Ibrahim, dari bangsa Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berfirman ya ayyuhal Arab, ya ayyuhal Atrak, ya ayyuhal Ajam, ya ayyuhar Rus. Tidak, namun ya ayyuhal ladzina amanu. Wahai hamba-hambaku yang terhormat, hamba-hambaku yang paling mulia, aku menganugerahkan kalian menjadi generasi Adam alaihissalam dan menjadi bagian dari umat Sayyidina Muhammad SAW dan sebagai bangsa millati Ibrahim alaihissalam. Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Kita masih belum mengetahui identitas kita. Mereka tidak pernah mengajarkan hal ini. Sebelumnya mereka mengajarkan dan kini mereka mengatakan kita adalah seperti binatang-binatang lain yang hidup di bumi, dekat dengan mereka. Seperti halnya kita berada di samping tetangga kita.
Ini bukan kehormatan. Kehormatan yang Allah anugerahkan adalah menjadi bagian dari Adam alaihissalam, menjadi keturunannya dan umat Sayyidina Muhammad SAW dan bangsa Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Semoga salam dan berkah atas mereka, kedamaian atas mereka, dan kehormatan atas mereka. Siapa yang meminta untuk bersama mereka akan dikaruniai kehormatan yang lebih dan lebih lagi. Kini umat manusia berada di jalan yang salah. Pendidikan mereka berada di jalan yang salah. Ajaran mereka berada di jalan yang salah. Mereka menggunakan, setiap orang menggunakan metode-metode setani dan mereka memperdaya diri mereka sendiri dan orang lain. Realitas sesungguhnya adalah apa yang dikirimkan dan diperintahkan oleh Allah kepada kalian untuk diyakini. Wahai manusia, kita menjalani kehidupan yang sangat pendek. Tahun demi tahun berlalu sangat cepat karena waktu terus berlari. Waktu berlari, kalian tidak bisa menghentikannya dan kalian harus berusaha untuk mengambil sesuatu. Contohnya, ada mobil-mobil di bandara. Mereka berdiri di sana dan tanpa perlu berjalan mereka membawa kalian dari satu sisi ke sisi lain. Kini sama halnya dengan meraih diri kita sendiri. Mereka berpikir bahwa kita tidak berjalan, tetapi waktu yang membawa diri kita. Dari bulan ke tahun demi tahun dan dari tahun demi tahun itu ke usia tua bagi seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan menganugerahi kita sebuah pemahaman yang baik. Karena orang-orang minum-minum dan menjadi mabuk, mereka mempelajari sesuatu yang bisa kalian katakan seluruhnya adalah ajaran setani, yang justru membuat orang semakin mabuk. Datang dan bangkitlah, wahai manusia bangkitlah, sebelum mata kalian terpejam. Lihat dan pahamilah posisi kalian di sini dan di kehidupan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita demi kehormatan hambanya yang paling terhormat, yang dianugerahkan begitu banyak kemuliaan, yang paling agung di hadirat ilahi, Sayyidina Muhammad SAW. Karena kehormatan beliau, Allah Subhanahu wa taala menghiasi kalian dan saya setiap orang beriman dihiasi dengan nur, cahaya di sini dan akhirat. Bihurmatil Habib, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Walamma tamma min hamli